Duh, bosan deh mainin HP. Apa lihat respon customer ya? Duh, kok respon customer aneh ya? Bilang rasa kopinya aneh. Apa dibilang ke barista ya? Ya aku bilang ke barista dulu deh. Mas, ada waktu sebentar nggak? Boleh ngobrol ke ruangan saya sebentar? Gini mas, respon customer belakangan ini kan bilang rasa kopinya aneh. Itu gimana ya? Kalau menurut saya sebagai barista sih memang betul untuk aroma kopi ini tidak ada khasnya Bu. Jadi untuk kopi ini jadi nggak ada aromanya Bu. Plus untuk warna dari kopi ini itu uh, warnanya tidak seperti kopi biji kopi yang segar. Maka dari itu menurut saya mungkin kita butuh kopi yang lebih baik lagi Bu, biji kopi yang lebih baik. Berarti kita perlu meng-up masalah ini ke manajer produksi. Betul Bu. Ya, kita ngobrol ke manajer produksi dulu. Boleh Bu. Ada apa? Selamat siang mas, jadi kita di sini mau bahas permasalahan customer soal kopi. Jadi katanya kopinya rasanya aneh. Ya gitu Pak. Jadi saya sebagai barista uh, sebenarnya mengeluhkan yang sama juga, bahwa kopinya itu biji kopinya tidak ada aroma khasnya dan warna pada biji kopi itu tidak seperti biji kopi yang fresh. Itu aja keluhannya. Iya, keluhan. Biar saya catat dulu. Iya. Nanti saya lapor ke Pak Rifki. Ya siap. Udah. Ya. Terima Mau kasih ngopi dulu. Pak. Iya. Iya. Uh, Halo Ki, bisa kesini nggak? Sebentar, ada perlu. Halo Pak. Oh iya, siap. Saya kesana sekarang ya. Ini sih Pak. Mari, duduk. Jadi tadi tuh Mei sama barista baru itu datang ke sini kan. Terus komplain kalau biji kopi tuh kurang bagus, sama banyak komplain dari customer lah, dari konsumen. Jadi ya tugas kamu sebagai pencari biji kopi di coffee shop ini kan ya udah tugas kamu gitu. Jadi ya saya minta tolong buat cariin supplier yang lebih bagus dari yang kemarin itu. Oke, mungkin saya akan secepatnya cari pemasok baru, Bay, untuk biji kopi yang lebih bagus. Oke. Ya, ada apa, Biu? Pagi Pak, jadi gini ya. Tadi tuh saya udah ketemu sama Bu Mei sama barista juga, bahwa ada komplain dari konsumen kalau biji kopinya kurang baik, kurang bagus lah. Sama udah saya obrolin juga ke Pak Rifki biar cari pemasok yang lebih bagus dari yang kemarin. Udah sih, saya mau report itu aja ke Bapak. Oke, bagus. Kamu udah coba cari pemasok yang baru. Sekarang mungkin kita adain rapat ya di nanti jam 1. Tolong dijadwalkan, kita coba pilih pemasok kopi yang baru. Oke. Nanti saya infoin ke yang lain. Iya, oke. Terima kasih ya. Ya, pamit Pak. Halo, siang Abiu. Gini aja deh, itu meetingnya di reschedule. Nanti saya tolong buatkan meeting online sekitar sorean jam 4 ya. Saya ada keperluan dulu ini mendadak. Nanti minta di follow up ke anak-anak aja ya. Oke. Ya. Halo Pak, selamat siang. Oh iya. Nanti saya aturin jadwalnya via Zoom aja ya Pak. Oke. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi ya. Mohon maaf, ini zoomnya lewat sehari ya. Dan juga jadinya zoom. Soalnya saya ada keperluan di luar kota nih. Jadi Baik, tidak sekarang apa-apa tuh Kang.
Jadi sekarang tuh mau ngebahas tentang apa kemarin kepuasan pelanggan ya itu ya. Kenapa biji kopi kita coba Mei? Baik, Pak. Sebelumnya saya di sini ingin memberitahukan bahwa ada keluhan konsumen soal biji kopi kita yang katanya rasanya aneh dan nggak kayak harapan mereka tuh rasa kopinya. Kalau gini terus takutnya berdampak ke eh, kepuasan pelanggan kita, nanti takutnya cafe shop kita jadi nggak rame lagi gitu, Pak. Pak, sebentar, saya juga sebagai barista ingin menambahkan, Pak. Jadi banyak pelanggan yang memberikan umpan balik bahwa katanya itu rasa kopinya itu nggak enak, Pak. Terus nggak seimbang. Mungkin menurut saya sebagai barista ada masalah dengan biji kopi yang kita gunakan saat ini, Pak. Begitu. Setuju sih Pak, saya sama Razan sama Mei kemarin juga mereka udah report ke saya bahwa ada keluhan dari konsumen, ada beberapa feedback yang buruk dari konsumen. Terus saya juga sudah koordinasiin sama Pak Rifki untuk cari supplier baru dan dia katanya mau presentasi sekarang, udah nemuin beberapa supplier kopi juga. Nah, saya juga sedang mencari beberapa supplier kopi yang terbaru yang menawarkan kualitas yang baik dan tinggi. Namun kita juga perlu memikirkan harga supply dan pengirimannya dan lain-lain. Izin menambahkannya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk membahas perbiji kopian ini, kita semua perlu untuk mempertimbangkan anggaran. Bagaimana jika kita memilih pemasok yang lebih mahal? Berarti kita kan harus memikirkan atau menghitung dampaknya terhadap profitabilitas kita gitu. Apakah ada ruang dalam anggaran kita untuk penyesuaian ini? Itu pertimbangan penting juga sih ya, tapi saya mau dengar dulu dong. Coba Rifki tolong presentasikan itu pemasok barunya ya. Nah, izin Bapak Aska saya menjawab. Saya sudah menyiapkan 3 pemasok kopi yang terbaru. Yang pertama ada kopi Gayo yang kualitasnya premium, tapi harganya sedikit lebih tinggi. Dan yang kedua ada kopi luwak, harganya terjangkau dengan kualitas yang biasa saja. Dan yang ketiga ada kopi tanah, menawarkan berbagai varian dengan kualitas sangat baik, tetapi pengiriman bisa memakan waktu lebih lama. Coba pendapat kalian gimana nih? Coba dari Mei dulu terkait pemasok ini. Baik, Pak. Sebelumnya maaf. Jadi menurut saya kita perlu memilih pemasoknya terlebih dahulu yang bisa meningkatkan kualitas kopi yang kita miliki untuk meramaikan juga kayak bisa mengundang pelanggan juga. Yang dimana menurut saya itu kayaknya pemasok A dan pemasok C itu sesuai untuk membangun citra positif di mata konsumen. Dikarenakan eh, kopi Gayo tuh kualitasnya premium. Nah, kalau kami tanah tuh dia tuh memiliki banyak varian dengan kualitas yang baik. Dengan banyaknya varian tuh konsumen bisa memilih varian kopinya gitu, Pak. Eh, Mohon maaf ya, saya izin untuk menjawab dari pernyataan Ibu Mei tadi. Jika kita memilih pemasok A, yaitu pemasok Gayo ya tadi ya, kita berarti perlu untuk menyesuaikan strategi harga untuk memastikan profitabilitas kita tetap terjaga gitu. Pertanyaannya, apakah kita semua siap untuk meningkatkan harga jual jika diperlukan gitu kan? Sudah jelas ya kualitas premium, tetapi harganya ya sedikit lebih tinggi gitu. Bagaimana menurut kalian? Mungkin ada yang bisa memberi pendapat? Mohon maaf Bu, saya sebagai barista dari pengalaman saya Bu ya, jadi kualitas kopi itu kan sangat mempengaruhi rasa kopi. Jadi menurut saya kalau kita beralih ke pemasok yang lebih baik, saya yakin kita bisa mengembalikan kepuasan pelanggan, begitu Bu. Tapi sebentar ya, kita tuh saya tahu ya kualitas kualitas pasti sangat mempengaruhi coffee shop kita itu ya.
Tapi kita juga yang seperti saya sudah sebutkan di awal, kita harus melihat anggaran kita dan merelokasikan anggaran ini untuk menutupi anggaran biji kopi ini gitu, anggaran lainnya untuk ditutupi Ya, gitu. saya ngerti. Tapi saya tuh ingin eh biji kopi yang terbaik gitu loh buat coffee shop saya ini tuh. Saya jujur sakit hati gitu ya dibilang rasa kopinya aneh dan lain-lain tuh. Saya tuh pengennya tuh yang terbaik gitu buat tempat ini biji kopinya. Baik, Pak, saya mengerti. Bagaimana kalau kita memilih pemasok C saja, Pak, yang variasinya lebih banyak, variasi rasanya itu lebih banyak. Itu bisa menarik konsumen juga, Pak. Terus dia mempunyai kualitas yang baik, tapi emang nggak semahal yang A, Kopi Gayo. Tapi untuk yang kopi tanah itu eh, saya tadi lihat itu pengirimannya lama ya. Terus ya tapi saya tuh harus nunggu berapa lama gitu. Saya bersikap optimis aja dengan coffee shop saya ini. Sewaktu-waktu kita butuh dan emang lagi rame gitu ya. Terus butuh biji kopi yang banyak gitu. Kita harus tuh menunggu berapa lama gitu buat pengirimannya kalau kita butuh cepat. Eh, Mohon maaf Pak, saya setuju sih Pak. Kami sebagai barista pun, saya terutama ingin memberikan rasa kopi yang terbaik bagi konsumen, tapi memang biji kopi yang bagus pasti lebih mahal daripada yang biasa saja, begitu sih Pak. Ya, saya jadi lebih memilih mengeluarkan uang lebih gitu dan merelokasikan apa yang saya bisa relokasikan. Tetapi kita nih jadi punya apa ya ciri khas gitu, jadi punya perbedaan dengan kopi yang lain gitu, tempat kopi yang lain. Itu tuh bisa menambah ketertarikan konsumen juga, terlebih untuk datang kembali gitu. Jadi lebih banyak anak-anak skena gitu main ke coffee shop kita. Saya setuju sih, Pak, dengan itu. Bagaimana kalau kita mengimprove rasa kopi kita demi kepuasan pelanggan? Baik, Coba deh, sebentar. Coba Reva, saya minta tolong buat liatin anggaran apa sih yang bisa kita relokasikan gitu buat meningkatkan biji kopi ini. Coba. baik Pak. Mungkin untuk relokasi anggaran kita nanti saya akan melihat dulu data-datanya terlebih dahulu, karena perlu dilihat dulu untuk anggaran seberapa banyak sih yang kita butuhkan untuk memilih kualitas kopi yang terbaik untuk coffee shop kita. Mungkin nanti kalau misalnya saya sudah melihat anggaran ini, saya bisa laporkan kepada Bapak langsung. Oke, baik. Jadi saya rasa meeting kali ini kita maju bersama pemasok yang pertama tadi yang Kopi Gayo yang kualitasnya udah Betul. pasti premium Ya dan Pak, juga saya setuju sih Pak. Maksudnya kayak kualitas kita kan eh, kualitas kita itu adalah prioritas kita gitu. Meskipun anggarannya lebih mahal daripada yang lain, nanti saya coba relokasikan anggarannya ya tersebut. baik. Terima kasih Reva. Mungkin saya cukup ya. Saya kira ini meetingnya. Kita pilih pemasok yang gayo dulu ya biar kita punya ciri khas gitu kopi kita dan juga saya berharap adanya feedback baik dari konsumen juga ya setelah kita improve ini. Baik, saya kira sekian meeting kita pagi ini. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Jika ada yang ingin ditambahkan nanti boleh email saya langsung aja ya. Baik, boleh lanjut bekerja semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.